محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita manfaatkan beberapa menit ke depan untuk mengkaji beberapa dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah ibadah yang dihubungkan dengan orang yang sudah meninggal. Ini termasuk masalah yang sangat klasik yang banyak diperdebatkan. Tentunya perdebatan muncul karena sama-sama cinta Quran, cinta sunnah. Karena sama-sama ingin berjuang menjadi hamba yang benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tinggal bagaimana cara menyampaikan pemikiran pribadi yang berbeda dengan yang lain. Apakah membuktikan hakikat cinta kepada Al-Quran dan Sunnah yang menganjurkan kita untuk mencintai semua yang cinta Allah, cinta Rasul, atau ada dorongan yang lain yang terkadang kurang disadari bisa mengganggu hakikat persaudaraan keislaman. InsyaAllah kita gali beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan revisi tafsir surat Yasin. Setelahnya sampai 40 bab tentang kajian surat Yasin. Maka 41 berjudul Adakah Hadiah Baca Al-Quran untuk Ahli Kubur. Masalah hadiah pahala ini yang menjadi masalah cukup besar yang sangat penting untuk kita gali berlandaskan teks Al-Quran, teks hadis, memperhatikan kata per kata tanpa terpengaruh oleh pemahaman di luar, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kepada yang berbeda tipat. Karena semua yang berbeda dengan kita, selama memang tujuannya mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah, berarti punya tujuan yang sama. Kita awali dengan hadis Rasulullah SAW, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang tidak asing bagi semua umat beriman. Rasul bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Didirikan, ditegakkan al-Islam atas 5 pilar. Syahadah la ilaha Muhammad Rasulullah, salat, zakat, saum, dan haji. Ini sudah tidak asing. Dan masing-masing memiliki karakter. Syahadat tentu ungkapan yang bisa dikatakan kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu tanpa ada dispensasi untuk baca syahadat. Tidak ada pemotongan. Kalau sholat ada qasar, ada jamak. Syahadat nggak ada qasar, nggak ada jamak. Nggak ada mewakilkan. Masing-masing pribadi harus membuka password untuk masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat ini. Kemudian sholat adalah ada peraturan tempat, waktu. Karena itu ketika tempatnya belum mendukung, waktunya belum mendukung, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga ketika kita sholat dari pesawat tentu tidak bisa dipaksakan sama dengan di Masjid Riyadhus Shalihin, atau sedang di motor, kita sholat sedang naik motor harus bagaimana? Ada peraturannya, ada dispensasi. Karena memang ada aturan tempat dan waktu dan juga persiapan yang lainnya. Namun dapat dilaksanakan kapan saja sholat itu. Makanya tidak ada perbedaan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya, kewajiban sholatnya sama. Yang membedakanlah tempat dan waktu. Dan tentunya berlaku untuk semua pihak. Kemudian zakat, tentu zakat tidak bisa dipaksakan ukurannya. Antara orang yang penghasilannya cuma 5 juta, 1 juta dengan 5 miliar, ya beda zakat. Ini menunjukkan bahwa al-Islam adalah untuk semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, semua umat Islam pasti ingin menjadi orang yang berzakat, tapi kemampuan berbeda. Lain hanya dengan ingin sholat, ya silahkan semua juga bisa. Maka tidak ada sholat penggantian. Tapi kalau zakat, tentunya bisa kewajiban zakat seseorang dibayarin sama orang lain. Semuanya hamba-hamba Allah di rumah sakit al-Islam
punya kewajiban membayar zakat untuk dirinya dan untuk anaknya yang masih bayi. Kewajiban zakat kena juga kepada bayi, tapi bayi tidak berdosa, tidak membayar zakat. Tapi orang tuanya yang akan terkena. Ini perbedaan antara salat dengan zakat. Kemudian saum, kita ketahui bersama, saum adalah merupakan kewajiban pada waktu tertentu, yaitu bulan Ramadan. Bila pada bulan Ramadan tidak dapat dilaksanakan ibadah saum karena sakit atau karena berhalangan yang lain, entah di perjalanan atau menyusui, belum sempat diqadha saum, kemudian ajal tiba, apa yang mesti dilakukan oleh orang yang masih hidup tentu? Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan antara praktek ibadah saum dengan sholat. Tidak ada sholat untuk orang lain yang ada nyolatin yang sudah jenazah, sudah jadi jenazah. Tapi untuk saum, Rasulullah SAW menegaskan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma man mata walisyam shoma an waliyu. Siapa yang meninggal punya utang saum, maka utangnya dapat dibayar oleh orang yang masih hidup. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan syahadat. Ini adalah watak rukun Islam. Dan haji, kalau saum, tempatnya di mana saja bisa dilaksanakan, tapi waktunya pasti. Untuk haji, waktu dipastikan, tempat dipastikan. Ini yang lebih berat lagi. Karena itu untuk haji, ada ibarat haji atas nama orang lain. Dalil-dalilnya kita perhatikan insya Allah. Pertama, kalau kita mau menghadiahkan amal bagaimana? Kita pertama-tama menggali doa Nabi Ibrahim yang setelah beliau membangun fondasi Ka'bah bersama Ismail, memasang Hajar Aswad, sudah bisa dipakai pusat peribadatan. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah ibadah dari kami. Engkau maha tahu, engkau maha mendengar. Engkau maha mendengar bisikan kami, rintihan kami, keluhan kami. Gak mampu melaksanakan ibadah dengan pasti, benar, sempurna. Dan engkau maha mengetahui kelemahan kami. Walaupun demikian kami mohon engkau terima amal ibadah kami. Ini sangat luar biasa. Kerendahan diri Nabi Ibrahim. Walaupun praktik ibadahnya pasti benar, tapi tidak mentang-mentang karena sudah jadi Rasul dan amal ibadahnya bermanfaat buat kepentingan umat, langsung dia mengatakan ibadah kami benar, sampaikan pahalanya buat orang tua kami. Enggak demikian, tapi malah beliau berdoa, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tapi jangan sampai di sini ya, oh Nabi Ibrahim saja tidak menghadiahkan amal, padahal pasti ibadahnya benar. Masa sih kita berani-berani yang menghadiahkan? Jangan dulu, baru koma ya, belum detik. Kita lanjutkan. Kemudian catatan amal ibadah dan pengaruhnya, surat Yasin ayat 12 menegaskan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan di sini al-mauta diterjemahkan orang-orang, bukan cuma orang ya. Semua makhluk nanti akan dibangkitkan. Hanya beda kalau manusia dan jin dibangkitkan kembali untuk mendapatkan balasan. Tapi kalau makhluk yang lain untuk membuktikan hakikat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang iseng nangkap tikus disiksa gitu. Saya sebab dibahala disiksa, dibakar gitu, maka tikus akan dihadirkan untuk menuntut keadilan. Itu jangan dianggap enteng itu. Ya kan kadang-kadang karena sebelnya, keselnya gitu, disiksa gitu. Hati-hati. Kita diperintah untuk membunuh cicak. Dan Rasul menegaskan, bila membunuh pukul 1 kali mati, itu yang paling utama. Bila 2 kali, ya masih ada keutamaan, tapi tidak seutama yang pertama. Jadi artinya harus sekaligus. Bahkan apabila kita motong hewan untuk dimanfaatkan, kan Rasul menegaskan, idza dzaba ahadukum falyuhilla shifratahu. Bila kamu mau motong hewan,
maka tajamkan alat potongnya. Jangan sampai dia menderita. Nah, kita lanjutkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa saja yang sudah mereka lakukan. Ini meliputi amal baik dan amal buruk. Wa atharahum, dan pengaruh perbuatan mereka. Pengaruh perbuatan baik, pengaruh perbuatan buruk, ada catatannya semua. Ini yang sangat penting bagi kita untuk diperhatikan. Ada hadis lain, tidak saya masukkan di sini. Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la yatakallam bi kalimatin. Seseorang berkata satu kata yang dia tidak tahu kalau perkataan dia itu bermanfaat, banyak mengambil manfaat dari perkataan dia. Biasa-biasa saja, tidak merasa sudah beramal yang baik. Nanti pada hari kiamat sekian banyak tercurah pada dia karena banyak orang yang mengikuti akibat perkataan dia. Satu kata itu sampai hari kiamat. Kita mengatakan satu kalimat, dokter umpamanya ketika memberikan obat, ketika menyampaikan pengobatan, dia berkata, Ibu, Bapak, ini dari Allah obat. Diminum bismillah, Allah juga yang menyembuhkan. Kalimat itu mungkin jadi pikiran, jadi amal terus. Disampaikan kepada keluarganya, kepada keturunannya. Itu mungkin dokter biasa-biasa saja. Tapi dengan satu kata bisa bermanfaat. Demikian juga para pelayan semuanya di Masjid Islam. Satu kata yang sederhana tapi bermakna itu berlipat pahalanya di akhirat. Sebaliknya, orang yang mengeluarkan kata yang buruk mungkin sederhana, main-main gitu ya. Tapi diikuti oleh sekian banyak, pengaruhnya besar sampai hari kiamat semuanya akan terlihat hasilnya. Hasil baik, hasil buruk. Wa atau apapun syai'in ahsayna fi imamin mubin. Segala sesuatu ada catatannya, ada perhitungannya. Kalau begitu maka ketika kita nanti meninggal masih ada amal yang terus mengalir kepada kita nilainya. Nah, kalau begitu amalnya kan orang lain kan, bukan kita kan. Tapi kok mengalir terus. Terus bagaimana hubungannya dengan surat An-Najm ayat 39? Wa an laysal insan illa ma sa'a. Tidak ada nilai bagi seseorang kecuali hasil usaha dia. Itu bagaimana hubungannya? Ini yang kadang-kadang suka bertabrakan pemahamannya. Dalilnya enggak bertabrakan. Nah, kadang-kadang ayat ini dijadikan sebagai penetapan hukum terhadap sekian banyak hadis yang sahih, walaupun sahih sanadnya kata mereka, tapi isinya tidak sahih, nggak bisa dipegang. Seperti umpamanya ya amal ibadat haji. Nah, sebelum sampai ke sana ini baru ayat Al-Quran, sekarang masuk kepada hadis. 3 amal yang berkesinambungan. Hadis sangat populer, idza matal insanu qata'a amalu in qata'an wa amalu illa min thalathah. Orang meninggal terputus sudah. Terputus apanya? Amalnya. Artinya dia tidak beramal lagi. Apakah bicara pahala? Enggak. Di sini beramalnya dia berhenti, tidak lagi waktu untuk beramal kalau sudah melepaskan nafas terakhir. Apakah pengaruh amalnya bagaimana? Bahkan bukan cuma pengaruh, masih dipandang beramal kalau 3 hal bisa dilakukan sewaktu hidup, yaitu sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmin yuntafa'u bihi, sedekah yang betul-betul mengalir pahalanya. Walaupun sudah meninggal masih tetap dianggap bersedekah terus. Ilmu yang dimanfaatkan walaupun sudah tidak ngajar lagi, sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak melayani pasien lagi, tapi ilmu itu bermanfaat buat kemajuan rumah sakit Al-Islam. Maka kemanfaatan tersebut mengalir. Jadi kalimat ilmin yuntafa'u bihi, kalimat hadis harus dipahami apa adanya. Ilmu yang dimanfaatkan, bukan saja ilmu yang diajarkan. Ya, umpamanya bagian servis komputer atau bagian listrik, kan ilmu yang dimanfaatkan itu, bukan ilmu yang diajarkan. Bermanfaat dan niat semata-mata mencari ridha Allah, bekerja di Al-Islam, niat mencari ridha Allah sebagai apa? Ya, petugas listrik atau petugas keamanan atau
tapi betul-betul bermanfaat buat tengah umat, itu ilmin yuntafa'u bihi. Diluruskan niat sehingga amal yang mungkin dipandang sederhana tapi mengalir terus pahala. Waladin salih yang kula, anak soleh yang mendoakan. Kita lihat waladin dalam bahasa Arab, kalau satu nama diposisikan dalam keadaan nakir bertanwin waladin, itu tanwin ya, umum itu. Waladin salih, anak soleh yang mendoakan. Anak siapa? Terserah. Bukan waladihi salih. Kalau waladihi anaknya, kalau waladin anak, seorang anak yang saleh. Berarti kalau kita mendoakan orang lain yang berhak didoakan oleh kita, kita waladin salihin mendoakan orang lain. Umum sekali. Kita sering-sering mendoakan orang lain, mudah-mudahan kita meninggal didoakan oleh orang lain. Itu waladin salihin. Hubungan keimanan sangat luar biasa yang menakjubkan. Saling mendoakan satu sama lain. Itu waladin salihin yang dimulai. Jadi artinya ketika kita berdoa tidak ada kaitan dengan urusan kepentingan kerja, kita mendoakan orang lain. Itu waladin salihin. Ada orang yang meninggal, disolatkan di sini. Semua karyawan menyolatkan dia. Itu karyawan sewaktu menyolatkan dia kan tidak berkepentingan dengan apa-apa kan. Barangkali keluarganya biar berterima kasih, ngasih hadiah kan enggak. Berarti soleh kan, ikhlas. Itu bermanfaat buat individu. Demikian pula kita didoakan oleh orang lain. Makanya sangat penting kita saling berdoa satu sama lain tanpa ada kaitan dengan hubungan darah, hubungan pekerjaan. Pokoknya kita mendoakan seluruh umat beriman. Umat Islam itu wali masyarakat jadi orang. Hadis riwayat Muslim. Nah kemudian qada utang puasa yang meninggal. Hadis jelas sekali. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang wanita atat Rasulullah SAW faqalat, datang menuju Rasulullah dan dia berkata, inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahrin. Si perempuan berkata, ya Rasulullah, ibuku meninggal punya utang saum sebulan. Faqala ara'aiti law kana 'alaiha dayn akunti taqdinahu. Maka Rasul balik nanya, nah kalau ibu kamu punya utang kepada manusia, lalu kamu bayar, berguna enggak? Bukankah kamu yang akan membayarnya? Maka si perempuan berkata, ya. Nah, maka Rasul menegaskan, fa'adainullah ahaqqu bil qada. Maka utang kepada Allah berupa saum lebih berhak untuk dibayar. Jadi utang saum orang yang meninggal dibayar dengan saum. Jangan berpikir dulu dengan fidyah. Ya. Fidyah itu wa'alal ladzina yutiquna fidyatun. Bila tidak mampu mengqadha maka dengan fidyah. Yang meninggal enggak mampu qadha, enggak mampu fidyah. Kalau yang hidup baru tidak mampu mengqadha dengan fidyah. Kalau yang meninggal tidak punya kemampuan untuk mengqadha fidyah juga. Jadi harus bagaimana? Maka dibayarlah oleh orang yang masih qadha-nya itu. Hadis berikutnya lebih tegas lagi. Hadis Bukhari Muslim, man mata wa an yusyamu shama an waliyuh. Siapa yang meninggal punya utang saum, maka utang dibayar oleh walinya. Wali itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa saudara. Yang penting punya rasa sayang, tanggung jawab kepada yang meninggal, sudah saya beribadah saum membayar utang almarhum. Kemudian ibadah haji atas nama orang yang meninggal. Banyak hadisnya, antara hadis riwayat Muslim ini dan juga diriwayatkan oleh Bukhari. Kata siapa nih? An Abdullah bin Buraidah an abihi. Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ya, Buraidahnya. Buraidah berkata, ketika kami bersama Rasulullah, in atatum ra'atun, datang seorang wanita. Faqalat,
Inni tasaddaqtu ala ummi bijariyah. Wahai Rasulullah, aku bersedekah membeli, di zaman dulu membeli manusia ya, menjadi pegawai yang disebut dengan jariyah. Dibeli seorang wanita untuk melayani ibu. Aku sadar kewajibanku untuk memenuhi itu keperluan ibu nggak mampu, maka aku membeli seorang wanita untuk melayani ibu. Manakala dia memerlukan dan aku tidak mampu memenuhi. Wa innaha matat, dan ibuku meninggal. Jadi orang yang sudah aku beli guna kepentingan ibu, pada ibunya meninggal, dikemanain ini orang yang sudah aku beli? Rasulullah bersabda, wajib ajru, jangan ragu-ragu, kau dapat pahala walaupun tidak sempat. Wanita yang dibeli untuk melayani ibu tidak sempat melayani ibu, kau dapat pahala. Waraddaha alaiki al-mirasu, sekarang menjadi warisan dari ibu. Siapa yang berhak warisannya? Kamu sendiri. Kamu membeli untuk ibu, belum sempat digunakan ibu, sekarang kamu menjadi ahli warisnya. Lalu si perempuan berkata, ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha shawmu syahrin afa asumu anha, dia punya utang saum sebulan penuh, apakah aku mengqadha saum dia? Rasul bersabda, sumi anha, lakukan saum atas nama dia. Qalat innaha lam tahwid yaqad, dia belum pernah ibadat haji. Afa ahujju anha, bolehkah aku niat ibadat haji atas nama dia? Qalat hujji anha, lakukan haji atas nama dia. Ini jelas sekali hadis riwayat Muslim. Berarti ini sudah berlalu musim haji. Boleh jadi ini adalah hari-hari atau bulan-bulan menjelang Rasulullah wafat. Karena si perempuan tadi sudah haji, ibunya yang belum haji, keburu wafat. Bolehkah aku niat haji untuk tahun depan atas nama ibuku? Rasul menegaskan, hujji anha. Ada orang yang berpandangan bahwa hadis ini bertentangan dengan ayat wa alaysa linsana masalah. Tidak ada pahala, tidak ada imbalan bagi seorang kecuali hasil usaha dia. Langsung dikatakan hadis ini berlawanan dengan kata walaupun sahih katanya sanadnya, tapi isinya bertentangan, tidak bisa dipakai. Saya bertanya-tanya, di mana bertentangannya? Adakah yang bertentangan? Iya, ini kan tidak ada perpindahan amal. Tidak ada kalimat perpindahan amal di sini juga. Hanya bayar utang. Kalau saya punya utang 1 miliar, dibayar sama Ustaz Asep, tidak akan ada yang nagih kan ke saya kan? Yang dapat pahala siapa? Ya Ustaz Asep kan, bukan saya kan gitu. Demikianlah utang haji, utang sahur. Orang punya utang sahur dibayar sama anak atau sama keluarganya. Yang dapat pahala yang bayar utang. Cuma yang punya utang terbebas nanti di akhirat. Tidak akan ditanya tentang pelaksanaan saum yang ketiga atau haji yang tidak sempat dia laksanakan. Tapi kan haji itu hanya wajib buat yang mampu. Kalimat itu adalah tafsiran. Kalimat hanya buat yang mampu itulah ungkapan terjemahan. Al-Quran menyebutkan walillah 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah wajib atas manusia untuk menuju Baitullah. Liman istata'a ilaihi sabila, dan bagi orang yang mampu, ditegaskan di situ. Bukan berarti kalau tidak mampu tidak wajib. Apalagi kalau hadis pertama bunyal Islam. Berdiri Islam atas 5 pilar tersebut. Tidak ada kecuali bagi orang yang miskin. Rukun Islamnya cuma 4 saja. Atau lebih miskin lagi, kurangi lagi zakat. Gak ada. Rukun Islam 5 buat semua orang. Mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau sehat, sama. Oleh karena itu maka miskin, sakit, belum haji, hati itu tetap keinginan untuk haji. Saya tidak tahu nih di sini sudah haji semuanya apa belum. Mungkin ada yang belum. Apakah karena belum? Oh, udah makin lama nggak wajib. Siapa bilang nggak wajib? Semuanya wajib. Cuma ketika tidak melaksanakan haji karena belum mampu dan dia wafat, Allah maafkan. Bukan berarti dikurangi rukunnya, enggak, sama aja.
Nah, ini tentang haji, tidak bicara pahala. Saum tidak bicara pahala. Tetapi terpenuhi kewajiban. Utangnya bebas. Itu yang paling utama. Ada nggak yang bicara pahala? Kita lanjutkan. Sedekah atas nama orang meninggal. Ini sangat unik nih. Karena berbeda ya. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an abihi. Ini nampaknya perlu dihafal nih ya. Haddatsana Ismail haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an abihi. Dari Ismail, dari Malik, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Urwah sendiri, dari Aisyah. Aisyah berkata, anna rajulan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang berkata kepada Rasul, inna ummi uftutilat nafsuha. Ibuku meninggal mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Aku punya keyakinan kalau dia bisa bicara setelahnya meninggal, pasti dia akan berkata, aku ingin sedekahkan ini, sedekahkan, sedekahkan. Karena sangat diperlukan. Setelahnya wafat, sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Munafiqun, sekiranya seorang meninggal nanti akan berkata, aduh ya sekiranya aku bisa bersedekah. Karena betul-betul tercatat, ada apa sih di balik sedekah? Kok ada keistimewaan? Nanti insya Allah kita bahas. Rasulullah SAW ketika mendengar ungkapan seseorang, ibuku meninggal mendadak dan aku yakin kalau dia bisa bicara, pasti akan nyuruh aku untuk mensedekahkan harta dia ini. Maka si laki-laki tersebut berkata, apa atas sedekah? Bolehkah aku bersedekah anha atas nama dia? Ini jelas sekali ya. Maka Rasul bersabda, na'am tasaddaq anha. Ya, silakan. Bersedekahlah kamu atas nama dia, atas nama ibu. Dia maksudnya dapat pahala enggak? Kalau tadi kan haji, saum tidak bicara pahala, tapi murni kewajiban. Utang. Ini kan sedekah kan bukan dipegang utang. Terus apa manfaatnya? Kalau saum kan ada utang memang. Haji ada utang, sedekah kan enggak. Baik, kita lanjutkan hadis kedua. Ini masih mirip dari Aisyah juga, cuma beda riwayat. Kalau tadi riwayat Bukhari, sekarang riwayat Muslim. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tuksi wa adhunnuha law takallamat tasaddaq afalaha ajr. Ibuku meninggal mendadak, dia belum sempat berwasiat apa. Dan aku punya perkiraan, punya dugaan, kalau sekiranya dia bisa bicara, pasti akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah dia dapat pahala kalau aku bersedekah atas nama dia? Ini dirinci lagi nih. Rasul bersabda, "Na'am, ya." Ini tegas ini. Berbicara pahala untuk masalah sedekah. Beda dengan saum, beda dengan haji. Saum dan haji tidak bicara pahala, tapi bayar utang. Karena saum adalah rukun, haji adalah rukun, sedekah tidak disebutkan rukun. Tapi masalah sedekah ini kenapa dibedakan? Saum, haji, hubungan seorang hamba dengan Allah. Sedekah, hubungan hamba dengan Allah yang jelas berbeda. Ini perbedaannya. Hartanya ada. Kalau tidak disedekahkan, mungkin disalahgunakan. Makanya ada hadis tersendiri untuk sedekah. Nah, kembali kepada judul ya. Judulnya adalah tadi, apakah hadiah baca Quran? Adakah hadiah baca Quran untuk ahli kubur? Ini judulnya. Nah, terkait dengan baca Quran.
Hadis riwayat Tirmidzi. Muhammad bin Ka'b bin Al-Quradhi yaqul, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu amin harfun walakin alifun harf wa lamun harf mimun harf. Rasul bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf dari kitab Allah, ada maknanya enggak? Enggak ada maknanya satu huruf. Orang mau baca surat Yasin, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, ya langsung pingsan, mati. Baru ya dapat nilai. Ya begitulah kira-kira. Dan satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dari sini dapat dipahami bahwa membaca Al-Quran tanpa mengerti, selama niatnya ikhlas, sudah ada jaminan nilai buat dia. Kebaikan 10 kali lipat. Wah, kalau sudah yakin saya baca Quran, ada nilai dari Allah walaupun tidak paham. Setelah itu, ya Allah, Engkau sediakan buatku berlandaskan sabda Rasulmu pahala dari hasil baca Quranku. Aku mohon pahala yang kau berikan kepada aku dicurahkan pula kepada ibuku yang sudah meninggal, kakek, nenek. Kira-kira bagaimana kalau begitu? Itu ngirim pahala apa bukan? Enggak ngirim. Enggak nyampe kalau ngirim. Pakai WhatsApp. Nah, pakai pos. Enggak. Memohon kepada Allah agar sebagaimana engkau sediakan bantu pahala, maka aku mohon engkau berikan, karena aku sayang sama dia dan aku punya hubungan dengan dia, keimanan, dan aku yakin dia beramal soleh, hasil amal dia berpengaruh buat aku. Ini aku mohon engkau berikan pahala sebagaimana engkau sediakan buat aku, berikan kepada. Cuma hal itu suka dibahas, suka disebut ngiriman ya. Kirim Fatihah, kirim Yasin. Enggak ngirim. Kalau ngirim sulit untuk dipahaminya. Gimana cara ngirimnya? Nggak bisa dikirim pakai voice note. Nah, ini adalah sekilas saja dari sini. Maka baru saya lakukan studi analisis tentang dalil-dalil. Ini panjang, waktunya cukup. Sampai di sini insya Allah lain kesempatan kita bahas. Berarti ini dasar-dasarnya saja. Dan apabila nanti ada yang mau ditanyakan ya dipersilakan buat Selasa depan. Insya Allah. Bahkan saya rencana untuk Selasa depan kalau sekiranya kondisi yang mendukung ya. Karena tadi membaca huruf Al-Quran tanpa paham saja dapat nilai. Bagaimana kalau membaca satu huruf dengan sekian banyak cara? Oh, itu lebih banyak lagi nilainya. Imam Nafi ketika beliau ngasih pelajaran Al-Quran, seorang murid berkata, wahai Imam, apa begini kami harus belajar kepada Al-Quran dengan semua qiraat? Aku rasanya satu juga cukup. Kata Imam Nafi, kamu jangan menghalangi aku dapat pahala ngajar dengan sekian banyak qiraat. Jangan kau halangi aku mendapat pahala baca Quran dengan sekian banyak cara membaca. Baik, itulah yang disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الأحياء والأموات إنك سميع الدعاء ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.